Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di majelis yang mubarak ini insyaallah untuk melanjutkan materi kita dalam mempelajari satu ilmu yang mulia yaitu ilmu tajwid. Ya, kita akan mempelajari kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Imam Al-Jamzuri yang di dalamnya merangkum ya bab-bab yang muhim yang berhubungan dengan ilmu tajwid. Walaupun dia enggak mencakup semua bab, tapi sebagian besar bab ilmu tajwid udah terhimpun di dalamnya. Nah, mungkin di antara bab yang penting yang enggak termasuk yang enggak ada di Tuhfatul Atfal di antaranya bab makharijul huruf sama sifat huruf. Cuma dua bab ini yang yang inti tapi enggak ada di Tuhfatul Atfal. Insyaallah nanti kita akan cari waktunya. Kalau ada waktu munasib kita akan syarah dua bab ini. Nah, nanti sisanya kita akan ambil sekelas ya di tengah syarah kita akan singgung sekelas tentang bab-bab yang lain insyaallah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah selesai membahas satu hukum ya yang berhubungan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin, ada berapa hukumnya? Ada 4 hukum. Nah, kenapa kita ada bab namanya nun sukun? Kenapa enggak ada bab ba sukun, jim sukun, tak sukun? Apa alasannya kemarin? Siapa bisa jawab? Ustaz Fajar, nah. Normatif setiap ketemu huruf berubah. Nah, karena nun sukun jika datang setelahnya huruf hijaiyah, ya, dia enggak sama bunyinya, enggak sama ketentuannya, berbeda. Ya, maka dia memerlukan bab khusus untuk membahas ini. Nah, nun sukun bertemu dengan ba, nun sukun bertemu dengan ha misalnya, atau bertemu dengan jim, enggak sama bunyinya. Nah, nun sukun setelahnya huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ada 29. Di bab nun sukun ada berapa? 28. Kenapa ada 28? Karena alif kita keluarkan dari bab nun sukun. Nah, kenapa alif enggak masuk? Karena alif istimewa. Nah, ya, karena alif wajib sebelumnya fathah, itu aja alasannya. Karena alif wajib sebelumnya fathah. Sedangkan pembahasan kita di nun sukun. Berarti nun sukun enggak mungkin datang setelahnya alif. Enggak mungkin. Nah, dan bisa kalau ada menemukan boleh dilaporkan ya. Nah, taib, hukum pertama dinamakan izhar. Nah, hukum pertama dinamakan izhar. Kita sudah membahas izhar dengan 5 poinnya yang kita tuliskan. Ya, insyaallah di masing-masing hukum kita akan membahas ya minimal 5 poin. Yang pertama pengertian, yang kedua hurufnya, yang ketiga cara baca, terus sebab hukumnya kenapa, dan tandanya di dalam mushaf Rasam Usmani. Ya, ini pegangan kita. Huruf izhar, ada berapa huruf izhar? 6, dinamakan huruf halak. Ya, siapa yang bisa menyebutkan hurufnya dengan urutannya? Pak Rey bisa? Nah, Hamzah, Ha, Ain, Ha, Ghain, Kha. Nah, siapa yang bisa menyebutkan dengan matannya? Fadol, Fatri. Yang ada di matan kita, di nazam kita. Hamzun fahaun, summa ainun ha'u, muhmalatani summa ghainun kha'u. Nah, ini huruf izhar. Ada 6 huruf izhar. Dinamakan juga dengan izhar halki. Kenapa dinamakan izhar halki? Karena hurufnya adalah huruf halak. Nah,
Cara bacanya, gimana cara bacanya? Jelas. Nah, dibaca jelas tanpa disertai dengung. Dibaca jelas tanpa disertai dengung yang sempurna. Nah, apa maksud dibaca jelas di sini? Kita tahu cara baca dibaca jelas. Apa maksud dibaca jelas? Nah, yaitu menjelaskan makhraj nun sukunnya, itu maksudnya. Dibaca jelas yaitu lidah kita berada pas di makhraj nun sukun. Di mana makhraj nun sukun? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ya, taraful lisan bertemu dengan al-hanak. Al-hanak. Ya, bahasa Arabnya taraful lisan bertemu dengan al-hanak. Ya, jadi cara baca izhar yaitu menjelaskan makhraj nun sukun dari makhrajnya. Lidah kita berada di makhraj nun sukun. Lalu baru makhraj al-halaq. Kenapa dia dibaca izhar? Sebabnya karena makhraj saling berjauhan. Jadi kita enggak kesulitan. Nah, kita juga bilang kaidah di sini bahwasanya al-aslu fit tilawah fil qiraah al-yusru. Maka selagi dia mudah jangan dipersulit. Selagi dia mudah membacanya jangan dibikin susah. Nah, tanda dalam mushaf adalah nun sukunnya ada tanda sukunnya. Ini nama tandanya ra'sul kha katanya. Ra'sul kha. Kenapa ra'sul kha? Nah, tanda sukun ya itu diambil dari ini kha. Nah, kepala ini diambil ra'sulnya. Ra'sul itu di kepala. Nah, jadi gini dia. Asalnya ini. Jadi gini dia. Maka nun sukun seperti ini. Nah, tanda ini tanda sukun ini namanya ra'sul kha. Ya, kha ini diambil dari kepala kha. Sama dengan hamzah wasol. Apa tanda hamzah wasol ini? Ra'sus shad. Ra'sus shad, kepala shad. Maka dinamakan wasol. Ini dinamakan ra'sul kha. Ya, tanda sukun diambil dari ra'sul kha. Kepala huruf kha. Nah, gini. Kalau kita sambung dia jadi gini. Jadi kha dia. Kenapa diambil dari ra'sul kha? Ya, di antara ulama menafsirkan karena kha artinya khafif. Ya, berarti tanda sukun itu bermakna khafif, ringan. Khafif itu ringan. Maka huruf yang sukun ringan dia, jadi ringan dia. Huruf yang berbaris dia jadi berat. Nah, huruf yang sukun dia jadi ringan. Huruf yang sukun dia menjadi ringan. Enak kita enteng bacanya. Yang ini diantara alasan dia diambil dari ra'sul kha. Taib, tanda dalam mushaf untuk nun udah. Untuk tanwin apa tandanya? Nah, tanwinnya sejajar, fathatannya dan kasratannya sejajar. Nah, sejajar. Itu bisa dilihat di mushaf Rasul Utsmani. Sedangkan untuk tanda yang selain izhar dia enggak sejajar. Nah, nanti kita akan masuk di idgham. Untuk dhammatanya ya waw berbalik. Nah, dia waw kecil seperti ini. Kalau yang untuk lainnya seperti ini. Nah, selesai kita di sekilas tentang mengulang materi kita yang sebelumnya itu izhar. Nah, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya, ini baiknya yang berhubungan dengan izhar. Insyaallah hari ini kita akan masuk di idgham, yaitu hukum yang kedua. Insyaallah kita akan bahas semua hal yang berhubungan dengan idgham. Nah, baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala an-nazim rahimahullah taala wa tsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Wa tsani, apa maksud tsani di sini? Yang kedua dari kata tsaniya. Al-awwal yaitu izhar, ats-tsani idgham. Wa tsani hukum yang kedua adalah idgham. Bi sittah. Sittah apa maksudnya? 6, yaitu dengan 6. 6 di sini maksudnya 6 huruf. Berarti huruf idgham juga ada 6. Huruf izhar ada 6, idgham juga 6. Wa tsani idghamun bi sittatin atat. Atat ini lanjutan untuk kalimat setelahnya. Nah, dia wasani idghamun bi sittah, titik di sana. Nah, atau koma lah ya. Atat fi yarmuluna. Apa maksudnya? Hurufnya ada 6 tadi. Atat fi yarmuluna. Yaitu yang 6 ini ada di kata yarmulun. Nah, di kurung kata yarmulun itu. Yarmuluna ada 6 huruf. Ya, ro,
mim, lam, waw, nun. Ini hurufnya yang idgham. Berarti hukum yang kedua adalah idgham. Ya, huruf idgham ini datang di kata yarmulun, terhimpun di kata yarmulun. Indahum. Apa maksud indahum? Indah, apa arti indah? Di sisi. Ini huruf jar atau zarf. Ya, indahum. Apa arti hum? Mereka. Apa maksud mereka di sini? Siapa yang maksud mereka? Bukan. 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 Huruf idgham ada 6. Yaitu dihimpun dengan kata yarmulun indahum, di sisi mereka. Siapa maksud mereka di sini? Para ulama. Ulama menghimpun kata huruf idgham menjadi yarmulun. Itu maksudnya. Indahum yaitu ulama telah menghimpun huruf idgham menjadi kata yarmulun. Qad tsabatat, yaitu qad tsabatat ini tambahan aja, yaitu telah tetap, ya, atau telah menjadi ketetapan para ulama bahwasanya huruf idgham terhimpun di kata yarmulun. Jadi bisa dibaca di terjemahan kedua adalah idgham dengan 6 huruf yang dihimpun dalam kalimat yarmalun. Nah, dan dari segi bacanya bisa dibaca yarmalun, bisa yarmulun, terserah. Nah, ada yang baca yarmalun, ada yang baca yarmulun. Nah, baik, ada yang iskal di sini? Ada di bait, paham semua makna bait? Nah, sekarang kita masuk di 5 poin yang akan kita bahas di idgham. Nah, 5 poin yang akan kita bahas di idgham. Yang pertama apa? Definisi, pengertian. Nah, idgham menurut bahasa adalah al-idkhal. Ya. Ada yang masih ingat al-izhar? Apa menurut bahasa izhar? Al-bayan. Al-bayan tidak jelas. Kalau idgham, al-idkhal. Apa arti idkhal? Memasukkan atau meleburkan. Nah, ini arti idgham, memasukkan atau meleburkan. Kalau kita tahu arti secara bahasa, nah ini kalau ulama dalam menafsirkan atau memaknai satu kata, ini dipakai dalam 2 ta'rifat. Yang pertama ta'rif secara lughah, secara bahasa. Yang kedua ta'rif secara istilah. Ini penting. Ta'rif secara lughah apa maksudnya? Yang ada di kamus. Nah, semua seperti kita memaknai atau mengartikan salat. Salat ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Menurut bahasa apa dia? Doa. Nah, dalam para ulama menafsirkan sesuatu atau memaknai sesuatu dipakai 2 ta'rif ini. Ta'rif secara lughah dulu, ta'rif secara istilah. Ta'rif secara lughah adalah ta'rif yang disepakati oleh para ahli nahwu yang ada di kamus. Sedangkan ta'rif menurut istilah ini menurut istilah ahli fannya. Nah, maka ini penting. Karena berarti kalau ta'rif secara lughah ini disepakati oleh semua ulama. Ta'rif secara istilah ini berbeda-beda tergantung istilah bagi siapa dulu. Istilah bagi fuqaha kah? Atau bagi ahli fikih, atau bagi ahli tafsir, atau bagi ahli hadis, beda-beda. Nah, sebagai contoh misalnya ya al-kalam. Ya, pengertian al-kalam menurut ahli bahasa Arab berbeda sama pengertian kalam menurut ahli akidah misalnya. Nah, kalau ahli akidah memaknai al-kalam itu ilmu kalam. Kalau ahli bahasa Arab memaknai al-kalam itu adalah al-lafzu, lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i. Ya, ini diantara maklumat saja yang berhubungan dengan ta'rif. Jadi kalau kita ditanya, ya, misal nanti kalau dalam soal, jelaskan pengertian idgham. Kita harus tulis pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Idgham menurut bahasa apa? Al-idkhal yaitu artinya memasukkan atau meleburkan. Nah, selesai. Idgham menurut istilah. Istilah siapa di sini? Istilah ahli tajwid. Nah, karena kita mempelajari ahli ilmu tajwid. Idgham menurut istilah adalah meleburkan huruf sukun, ya, meleburkan huruf sukun ke huruf setelahnya yang berharakat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, meleburkan huruf sukun ke huruf yang berharakat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, ada yang nggak paham dengan ta'rifnya? Nah, kalau nggak paham kita kasih contoh. Ya, bil misal yattadihul maqal kata orang Arab. Dengan contoh akan lebih paham. Ya, contohnya, ya. Ya, di dalam Al-Qur'an ada kata izhab bi kitabi. Izhab bi kitabi. Nah, apa pengertian idgham tadi?
meleburkan huruf sukun, ba sukun ke huruf setelahnya yang berharokat. Harokat apa maksudnya? Fathah, kasrah atau dhammah, ini harokat. Lawannya kan sukun. Nah, lawan harokat adalah sukun. Huruf yang sukun jika bertemu huruf yang berharokat, nah, maka dia diidghamkan. Berarti ba dimasukkan ke huruf ba. Idgham maksudnya memasukkan, meleburkan. Ba yang sukun ini dimasukkan ke ba setelahnya, izhab bi. Apa lanjutan ta'rifnya? Lanjutan pengertian tadi, meleburkan huruf sukun ke huruf yang berharokat, ke huruf setelah yang berharokat sehingga menjadi satu huruf mutasydid. Berarti kalau kita leburkan, ya ini hilang dan dia masuk ke huruf setelahnya, maka huruf setelahnya menjadi bertasydid. Maka gimana kita bacanya? Izhab bi. Nggak boleh kita baca izhab bi. Nggak ada kalkoleh lagi. Izhab bi salah, karena dia udah melebur. Nah, begitu nanti di bab idgham. Nanti kita masuk ke contohnya. Sebagai contoh, mir rabbikum. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ro adalah huruf idgham. Nanti kita masuk huruf yarmulun. Ada di yarmulun ya. Nun sukun bertemu ro, apa hukumnya? Idgham. Nah, bagaimana pecahnya? Berarti nun sukun kita leburkan ke ro, nun hilang, ro menjadi bertasydid. Berarti gimana bacanya? Mir rabbikum. Enggak ada lagi nun. Mir rabbikum. Jadi seakan dia menjadi gini. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Jadi ini dia. Enggak ada lagi nun. Nah, ini masuk idgham. Jauh bedanya sama izhar, ya kan? Di izhar nunnya wajib dijelaskan. Di sini nunnya malah dihilangkan. Enggak boleh lagi ada nun. Nah, nanti kita masuk di pembagiannya idgham. Ada terbagi dua. Paham dengan tarif? Ya, meleburkan huruf sukun ke huruf setelahnya yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, kita masuk nanti apa saja huruf ya. Nah, nanti kita masuk idgham itu nggak hanya satu. Nah, idgham di bab nun sukun hurufnya cuma ada 6. Yarmulun. Nah, nanti kita masuk di bab setelah ini ada. Ya, di antara ketentuannya huruf yang sama jika bertemu dua huruf yang sama, yang satu sukun, yang satu berharokat wajib idgham. Semua huruf. Ba bertemu ba diidghamkan. Ta bertemu ta, jim bertemu jim, ha bertemu ha idgham. Dengan syarat yang pertama sukun, yang kedua berbaris, berharokat. Nanti kita masuk di bab mislain. Ya, setelah ini insyaallah. Nah, Kalau dunia gimana Ustaz? nah? Dunia nanti kita masuk. Nah, sabran ya ahlal yasir ya. Nah, kita masuk nanti insyaallah. Nah, pertanyaan bagus, dunia. Kita nggak boleh baca ad-duya. Sedangkan dia nun sukun bertemu ya huruf idgham. Kenapa nggak kita baca ad-duya? Nah, nanti ada ketentuannya. Nah, berarti definisi idgham paham semua? Nah, huruf idgham. Huruf idgham ada 6, yaitu dihimpun dalam kata yarmulun. Kalau kita hafal katanya yarmulun, dah hafal. Selama ini kita nggak tahu apa huruf idgham, Ustaz. Huruf idgham ada 6. Apa itu? Ya ada 6. Nah, gitu kan. Karena kita nggak tahu. Tapi kita hafal kata yarmulun. Udah selesai. Huruf idgham ada 6 menjadi kata yarmulun. Berarti ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nun sukun atau tanwin jika datang setelahnya huruf yang 6 ini wajib diidghamkan. Nah, gimana cara bacanya nanti kita masuk. Sebab dibaca idgham. Sebab dibaca izhar apa kemarin? Sebab izhar makhraj saling berjauhan. Nun sukun di mana? Ujung lidah dengan langit-langit. Sedangkan hurufnya adalah huruf halaq di tenggorokan, jauh. Ujung lidah dengan tenggorokan jauh. Nah, itu sebab izhar. Sebab idgham apa? Lawannya. Nah, karena saling berdekatan antara makhraj nun sukun atau tanwin dengan makhraj huruf idgham. Jadi karena berdekatan dia susah izhar. Nah, ini seperti yang kita bilang, selama di tilawah itu ada kesulitan, maka dicari jalan kemudahannya. Al aslu fi tilawah al yusru. Kenapa enggak baca izhar di bab idgham? Kenapa enggak kita baca min rabbikum? Min rabbikum, berat. Lidah kita dari makhraj nun ke makhraj ra berat. Min ro berat ya. Coba baca mirra.
enak ringan. Nah, makanya di al-aslu fi talaq al-yusr. Ini kemudahan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti sebab dibaca idgham apa? Karena makhraj saling berdekatan, yaitu makhraj yang mana? Makhraj nun sukun dan makhraj yang 6 ini. Nah, makhraj nun sukun dan makhraj yang 6 ini. Kita catat makhraj yang 6 ini. Nah, nun sukun di mana? Ujung lidah dengan langit-langit. Makhraj ya. Tengah lidah dengan langit. Udah ada kemarin. Ya. Catat makhraj nun ujung lidah dengan langit. Makhraj ya tengah lidah bertemu dengan langit. Gimana cara mencarinya? Sukunkan tambah hamzah. Ayya. Ayya. Tengah lidah dengan langit-langit tapi dia agak nempel. Tengah lidah dengan langit tapi dia agak nempel. Nah. Ya tengah lidah dengan langit-langit. Ro di mana? Ro dicari ar di mana dia? Ujung lidah bertemu dengan gusi. Ar. Nah, ujung lidah bertemu dengan gusi. Catat. Ar. Nah. Masih dekat dia, sama-sama di ujung lidah. Nun dengan ro. Maka makhraj berdekatan. Mim di mana makhrajnya? Mim, dua bibir. Nah, dua bibir. Pertemuan dua bibir. Lam. Al bukan di ujung lidah. Pangkal G, lidahnya dulu. Al, ada main lidah di sana. Nah, dia kalau ujung lidah seperti ini, kalau ujung lidah ini, dia dari sini dia. Al. Dia dari ujung tepi lidah. Tepi lidah, ini tepi lidah yang sisi, ini lidah, ini tepinya. Nah, dia agak ke ujung. Dia belum sampai di ujung lidah. Ujung tepi lidah. Ujung tepi lidah ya, bertemu dengan langit-langit. Al, catat, ujung tepi lidah bertemu dengan langit-langit. Dan huruf lam adalah huruf yang paling luas makhrajnya. Ini maklumat saja, huruf lam awsa'ul huruf makhrajan. Huruf yang paling luas makhrajnya. Lihat, dia mengambil semuanya. Ujung lidah, ujung tepi lidah, ujung lidah melingkar dia. Dari ujung tepi lidah sampai ke ujung tepi lidah lagi. Itu makhrajnya. Al. Naam, naam. Lam selesai. Wow di mana? Au. Dua bibir. Dua bibir tapi dia enggak nempel, monyong dia. Au. Ya, dua bibir. Makhrajnya adalah di dua bibir. Au. Nah. Ini insyaallah selesai kita hukum nun sukun, selesai kita mempelajari makhraj huruf. Karena 28 huruf di sini. Kita akan pelajari makhrajnya. Nun. Nah, nun sama. Nah, nun sama. Ya, nun di nun ya sama. Berarti nun sukun bertemu dengan nun wajib idgham. Nah, seperti yang kita lihat, hurufnya sama, bertemu hurufnya sama, wajib idgham. Nah, selesai kita di makhraj huruf idgham. Makhrajnya saling berdekatan, makanya dia diidghamkan. Nah, hukumnya adalah nun sukun atau tanwin dibaca idgham jika bertemu dengan huruf yarmalun. Berarti hukumnya adalah dibaca idgham disertai dengung. Tulis dengan disertai dengung afan. Nah, disertai dengung di idgham bigunah nanti. Nah, kita belum masuk idgham bigunah. Berarti nun sukun atau tanwin dibaca idgham jika bertemu dengan huruf yarmalun. Nah, sekarang kita masuk ke cara baca. Cara baca idgham. Berarti pengertian sudah, yaitu meleburkan. Hurufnya sudah, yarmalun. Apalagi yang kita bahas tadi? Cara baca belum? Sebab udah. Sebab karena makhraj berdekatan. Sekarang cara baca. Cara baca yaitu di pembagian. Cara baca idgham ada dua. Cara baca idgham ada dua. Yang pertama dengan gunnah, yang kedua tanpa gunnah. Apa arti gunnah? Dengung. Gunnah artinya dengung. Berarti cara baca idgham ada dua cara. Yang pertama dengan gunnah, yang kedua tanpa gunnah. Yang dengan gunnah dinamakan idgham bi gunnah.
Ini ada baitnya. Kita baca baitnya. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Lakin, apa arti lakin? Tetapi. Akan tak atau namun. Lakinnaha, ha. Apa arti ha? Ha ke mana baliknya? Idgham. Nah. Lakinnaha kisman. Akan tetapi idgham ya terbagi dua. Yang pertama, kisman artinya terbagi dua. Dua pembagian, kisman, kismun dua, kismun pembagian a ni dua. Ya, dia musanna. Akan tetapi namun idgham terbagi dua. Yang pertama kismun yudghama. Yang pertama adalah pembagian yang yudgham. Yudghama fihi bigunnah, ini satu kata dia, satu paket. Yudghama fihi bigunnah. Yudghama fihi bigunnah, itu diidghamkan dengan disertai gunnah. Lakinnaha, akan tetapi idgham kisman, ada dua pembagian. Yang pertama kismun yang pertama adalah yudghama fihi bigunnah, diidghamkan dengan disertai gunnah. Biyanmu, apa artinya? Biyanmu, bi apa artinya? Dengan. Yanmu ini huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu yanmu. Dia dari huruf yang mulun tadi. Berarti 4 huruf di idgham bigunnah. Huruf idgham ada berapa tadi? Ada 6. 4 di idgham bigunnah, berarti sisa 2 di idgham bila gunnah. Huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu yanmu. Nah, dihafal langsung, yanmu. Ulima, itu ulima maksudnya dikenal dengan kata yanmu. Nah, paham dengan baiknya? Lakinnaha kisman. Tapi idgham ada 2. Yang pertama yudghama fihi bi gunnah, diidghamkan dengan memakai gunnah. Biyanmu ulima. Gimana cara bacanya nanti kita masuk. Biyanmu yaitu katanya hurufnya adalah yanmu. Berarti nun sukun. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf yang mulun, apa hukumnya? Idgham. Bertemu dengan kata ya, nun, mim, waw. Nah, cara bacanya idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu dengan apa huruf yang sisa? Lam dan ra. Ini idgham bila gunnah. Ini idgham bi gunnah. Ini bila gunnah. Bila gunnah. Tanpa dengung. Nah, kita baca definisi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah meleburkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya dengan disertai dengung. Dengan disertai dengung. Berarti ini cara bacanya. Kita masukkan dia ke bab cara baca. Berarti cara baca idgham ada 2. Yang pertama dengan gunnah, yang kedua tanpa gunnah. Jumlah huruf ada 4, yaitu yan, mu. Nah, akan tetapi idgham ini memiliki syarat. Nah, memiliki syarat idgham bi gunnah maksudnya. Illa idza kana, ini baitnya nomor 11. Illa idza kana bi kalimatin fala tudgham ka dunya. Ini dunya tadi. Nah, Pak Nanan ya, dunya kenapa? Ini dia. Illa idza kana bi kalimatin fala tudgham ka dunya thumma sinwanin tala. Illa apa illa? Kecuali. Nah, kecuali jikalau dia dalam satu kata. Illa idza kana bi kalimah. Bi kalimah maksudnya dalam satu kata. Kalimah bukan kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata di kita. Nah, kecuali jikalau dia dalam satu kata, nun sukun bertemu dengan huruf yang 4 ini. Jikalau dia dalam satu kata, fala tudgham, maka jangan diidghamkan. Seperti apa? Seperti kata dunya. Ad-dunya. Ad-dunya. Nih, dia dalam satu kata, nun sukun bertemu dengan ya. Kalau dia dalam satu kata, enggak boleh idgham. Nah, ini syaratnya. Illa idza kana bi kalimatin, kecuali jika dia dalam satu kata, fala tudgham. Seperti dunya. Summa sinwan. Tala. Apa arti tala? Dan yang selainnya. Nah, kita baca penjelasannya. Nun sukun tidak diidghamkan ke dalam huruf
ya dan waw. Ya dan waw. Ya, jika terjadi dalam satu kata. Berarti kalau dia nggak idgham, gimana cara bacanya? Izhar. Namun dia dibaca dengan jelas, ya terus yang izhar. Dan dinamakan dengan izhar mutlak. Nah, ini pembagian izhar yang kedua. Izhar halki. Nah, maka kalau kita ditanya soal ini nun sukun bertemu ha, apa namanya? Izhar halki. Jangan izhar hanya diam, enggak. Izhar banyak pembagiannya. Sekarang kita udah ngambil izhar mutlak. Izhar halki udah, sekarang izhar mutlak. Berarti izhar mutlak apa pengertian izhar mutlak? Itu nun sukun bertemu dengan ya atau waw di dalam satu kata. Dalam satu kata. Namakan izhar mutlak. Nun sukun bertemu, izhar mutlak adalah nun sukun. Ya. Adakah tanwinnya? Nun sukun atau tanwin atau gimana? Tanwin juga. Nah, nggak ada tanwin karena tanwin hanya di akhir kata. Nah, ahsan. Berarti nun sukun. Izhar mutlak adalah nun sukun bertemu dengan ya atau waw di tengah kata. Dia dibaca izhar. Namanya izhar mutlak. Dan terdapat hanya di 4 kata dalam Al-Quran. Nah, jadi mudah izhar mutlak. Cuma 4 kata dalam Al-Quran. Maka selain itu berarti dia idgham. Selain yang 4 kata ini idgham. Kata yang pertama adalah sinwan. Sinwan. Ada Ar-Ra'd 4. Sinwan. Kata yang kedua kinwan. Kata yang ketiga bunyan. Bunyan banyak, ada dalam surat Shaf, At-Taubah, An-Nahl, As-Saffat, Al-Kahfi ada bunyan. Kata yang keempat adalah ad-dunya. Ad-dunya dia nggak boleh dibaca idgham. Berarti 4 kata ini jika muncul dalam Al-Quran dia nggak boleh dibaca idgham. Kenapa nggak boleh dibaca idgham? Karena dalam satu kata. Nah, alasannya kenapa dia nggak boleh dibaca idgham? Kenapa dia nggak boleh? Apa alasannya? Kan boleh aja kita baca siwan, sinwan jadi siwan, kiwan. Nah, karena kalau kita baca idgham jadi artinya hilang artinya, berbeda artinya. Jadi kalau kita idghamkan dia bisa merubah dari mana asal, bisa merubah dari mana asal. Nah, ad-dunya kita jelas arti dunya. Kalau baca ad-duya, apa arti ad-duya? Nah, maka dia nggak boleh dibaca, dia wajib dibaca izhar. Cuma dalam 4 kata ini. Bunyan, ad-dunya, kinwan, sinwan. Berarti selain 4 ini, jika nun sukun bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa arti idgham bi gunnah? Ya, dengan dengung. Dia idgham, nunnya hilang. Ya, nanti kita masuk di contoh. Nun sukun bertemu ya, dia wajib idgham. Apa arti idgham? Dileburkan. Nunnya hilang. Tapi gunnahnya tetap. Nah, ini maksudnya. Nun hilang tapi tetap ada gunnah dibaca. Kita masuk di contoh huruf. Nah, contoh idgham bi gunnah. Yang satu kata enggak ada. Nah, contohnya satu kata enggak ada. Kenapa? Karena izhar mutlak. Nah, berarti contohnya cuma di 2 kata yang nun sukun. Kita baca faman ya'mal. Faman ya'mal. Nah, jelas faman ya'mal. Gimana cara membuktikannya? Tutup hidung. Faman. Nah, dia harus ada dengungnya. Faman ya'mal. Ada orang yang bisa membacanya tanpa dengung. Ada. Kita bisa baca tanpa dengung. Faman ya'mal. Faman ya. Mayya. Salah. Kalau kita baca may ya'mal, faman ya'mal, salah. Ya. Maka harus perhatikan. Faman ya'mal salah. Kenapa salah? Enggak ada dengungnya. Nah, coba bisa kita buktikan tadi. Baca dengan dengung dan baca tanpa dengung bisa kita. Nah, maka kita harus baca dengan dengung karena dia masuk idgham berguna faman ya'mal. Faman ya'mal. Nah, faman ya'mal. Faman ya'mal. Nah, ini asalnya faman ya'mal. Nun sukun bertemu dengan ya. Apa hukumnya? Idgham. Berarti idgham apa artinya? Lebur. Nun dimasukkan ke ya, nun hilang. Maka dia menjadi gini dia. Famai
langsung ya, nunnya udah hilang. Gini dia asal, gini jadinya famay ya'mal. Tapi cara bacanya harus yang dengung. Maka dengung nun ini tetap dia. Famay ya'mal. Nah, kita baca famay ya'mal khawdi yal'abun. Nah, cara buktian tutup hidung. Khawdi. Kalau dia ada nyaringnya berarti betul. Khawdi yal'abun. Nah, kalau kita tutup hidung buka hidung sama saja bunyinya berarti salah. Kalau khawdiyal salah. Khawdiyal sama bunyinya. Khawdiyal. Hah? Ya salah hidungnya, enggak. Kalau orangnya bisanya gitu gimana, Ustaz? Ya latihan. Bisa aja orang enggak. Huruf gunnah adalah huruf paling mudah. Nah, huruf gunnah adalah huruf paling mudah. Maka bahkan kata orang Arab, orang Indonesia ini suaranya merdu-merdu karena semuanya gunnah katanya. Nah, gunnah itulah suara merdu artinya kan? Ya gunnah itu sautun ladzizun khafifun yakhruj minal khayshum. Gunnah itu adalah saut yang ladziz, enak didengar. Maka orang Indonesia ini qori'nya pintar-pintar, qori Indonesia karena banyak dari dengung aja dari hidung keluar suara bunyinya. Nah, ya berarti khawdiyal abun. Nah, harus di-stay dari hidung, gunnah. Tanwinnya hilang, masuk melebur ke huruf ya, tapi dengan dengung. Itu contoh ya. Contoh nun. Wa inna dhunnuk. Nah, wa inna dhunnuk idhaman nakhirah. Nah, ini contoh nun. Nun bertemu nun ini memang wajib idgham karena hurufnya sama. Mim, contoh mim. Mimma. Baca. Nah, kemana nunnya? Hilang, melebur. Gak boleh kita baca minma, salah. Minma, salah. Nun sukun bertemu mim idgham. Berarti lidah kita langsung di makhraj mim. Mimma. Nah, baca mimma'in. Qaulun ma'ruf. Nah, contoh mim. Contoh waw. Min wali. Nah, kalau kita miu salah. Miu salah. Dia harus ada dengung. Miwa. Min wali. Nah, sirajan wahhaja. Nah, selesai kita di idgham bigunnah. Apa arti idgham bigunnah? Nun sukun jika datang atau tanwin jika datang setelahnya huruf ya, nun, mim, waw, wajib idgham dan cara baca adalah dengan disertai dengung. Nah, sekarang kita masuk di idgham kedua. Idgham tanpa dengung yaitu hurufnya lam dan ra. Nah, kita baca baiknya. Watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra thumma karrirannah. Watsani, apa arti tsani? Yang kedua, yaitu pembagian idgham yang kedua. Watsani ada pembagian idgham yang kedua. Yang pertama apa tadi? Idgham bi gunnah. Watsani idghamun bi ghairi gunnah. Ghairi apa arti ghairi? Tanpa. Idgham tanpa gunnah. Hurufnya apa? Fil lami war ra. Fil lami war ra thumma karrirannah. Apa maksud karrirannah? Takrir. Nah, ahsanta. Karrirannah maksudnya ya fil lami war ra, hurufnya ada dua itu lam dan ra, thumma karrirannah. Ini tambahan aja, tambahan bait. Yaitu maksudnya karrirannah ini baliknya ke ra. Karrirannah maksudnya jelaskan sifat takrir untuk ra. Thumma karrirannah yaitu jelaskan sifat takrir ra.
Karena roknya menjadi bertasydid nanti. Nah, nun sukun bertemu ro, idghamnya bila gunnah. Maka roknya menjadi bertasydid. Maka jelaskan takrirnya. Tulis di samping ro sifatnya adalah takrir. Ro sifatnya adalah takrir. Apa maksud takrir? Getaran. Ada pengulangan. Nggak mungkin ada orang baca ro tanpa ada ngulang. Ar. Lihat, bergetar lidah kita. Ar. Nah, ini maksud takrir ini. Dia melantun-lantun gitu. Ar. Mirro. Ini sifat takrir untuk ro. Nah, berarti ya qadarullah masya fa'al ya. Nah, ya ada latihan. Ya, insyaallah bisa dilatih. Ar. Sifat takrir ro. Ya, ini banyak yang kena di sini. Dia nggak boleh berlebih, nggak boleh berkurang. Nah, dia ada qadarnya. Nggak boleh kita baca Ar-Rahman terlalu banyak. Nggak boleh juga kita baca Ar-Rahman. Nggak ada takrirnya. Dia Ar-Rahman. 2 atau 3 takrir aja. Ar-Rahman. Nah, ya berarti paham di bait. Wasani, pembagian idgham yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah. Hurufnya ada 2, fil lami war ra, tsumma karrirana, yaitu sifat takrir untuk ra. Yaitu ra yang memiliki sifat takrir. Nah, kita baca definisinya. Idgham bila gunnah adalah meleburkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya tanpa disertai dengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Kita baca contohnya. Nah, nun sukun bertemu lam. Apa hukumnya? Idgham bila gunnah. Jadi kalau nanti keluar di soal nun sukun bertemu lam, jangan terus idgham. Karena idgham ada 2. Bi gunnah atau bila gunnah. Milladun. Nah, ini enggak boleh lagi main hidung di sini. Kalau kita tutup hidung berbeda bunyinya berarti salah. Nah, ini bedanya. Milladun langsung lam. Nun hilang, gunnahnya juga enggak ada. Milladun. Nah, boleh kita baca min salah. Nunnya hilang. Milladun. Nah, baca milladun. Nah, contoh lainnya walakin la yash'urun. Nah, wailul likulli humazah. Nah, ini contoh lam. Enggak boleh ada dengung. Wailulli. Kita tutup hidung dia enggak ngaruh. Wailulli. Kalau kita tutup hidung dia ngaruh berarti salah. Wailulli salah. Dia wailulli. Nah, karena dia idgham bila gunnah. Wailul likulli humazah. Contoh roknya mir rabbihim. Ghafurur rahim. Nah, ghafurur. Hilang tanwinnya. Ghafurur rahim. Nah, ada yang iskal di sini, ada nggak paham? Berarti selesai kita di idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu ra, apa hukumnya? Idgham bila gunnah. Nah, nun hilang, gunnah hilang juga. Kecuali di satu ayat dalam Quran. Nah, kecuali di satu ayat dalam Quran, itu di surat Al-Qiyamah. Siapa yang tahu? Nun sukun bertemu ra, tapi dia nggak boleh diidghamkan. Di surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Apa hukumnya bacanya? Saktah. Apa arti saktah? Nah, berhenti tanpa bernafas. Berhenti sementara tanpa menghirup nafas. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Saktah dia izhar sebenarnya. Saktah, catat saktah tidak boleh bertemu idgham. Apa maksudnya? Saktah tidak mungkin idgham.
Kalau kita baca idgham nggak mungkin dengan sakta. Kalau kita baca sakta nggak mungkin diidghamkan, itu maksudnya. Sakta dia berarti bukan idgham. Wa qila man raqa. Ada berapa sakta dalam Al-Quran? Siapa yang tahu? Nah, nanti kita masuk di sakta. Sakta yang pertama dari surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, iwaja qayyima. Ini sakta di kata iwaja. Nah, dia waqaf ya, tapi enggak boleh kita enggak ngerup nafas. Iwaja qayyima. Di surah Al-Kahfi. Di surah Yasin ada juga sakta. Nah, nanti kita masuk di sakta. Ada 4 dalam riwayat Hafs an Asim sakta. Al-Qiyamah, Al-Kahfi, Yasin sama Al-Mutaffifin. Selesai diidgham, ada yang ragu diidgham dengan baitnya? Nah, kita baca baitnya. Wathani idghamun bi wathani apa tadi? Wathani idghamun bi sittatin atat. Baca. Fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin bi yanmu ulima illa idza kana bi kalimatin fala tunghum ka dunya thumma sunwanin tala wa thani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Nah, ini baitnya. Ada berapa baitnya di idgham? 4 bait di idgham. Nah, ini pembagian idgham bi gunnah dan bila gunnah. Sekarang kita masuk di pembagian idgham lihat dari sisi kesempurnaannya. Ini berhubungan idgham, tapi dia nggak ada di bait. Ya, kita bahas. Yang pengecualian tadi juga ada dicatat. Pengecualian di surat Al-Qiyamah wa qila man raq, dia nggak boleh idgham. Nun sukun bertemu ra, dia nggak idgham karena dia sakta. Nah, wa qila man raq. Baik, pembagian idgham ditinjau dari sisi kesempurnaan idgham terbagi 2. Apa maksud kesempurnaan idgham? Ya, ini sekarang kita masuk. Jadi idgham ya terbagi dari segi kesempurnaan ada 2. Yang pertama idgham naqis. Apa arti naqis? Kurang. Nah, apa pengertiannya idgham naqis? Yaitu meleburkan satu huruf ke huruf setelahnya dari segi makhraj, bukan sifat. Bukan sifat. Bingung dengan artinya, kita simpel perbahasannya. Idgham naqis, catat. Huruf hilang, sifat tetap. Huruf hilang, idgham naqis, bahasa simpelnya ya. Huruf hilang, sifatnya tetap. Zahabul huruf ma baqa'is sifah. Huruf hilang, sifat tetap. Nah, ini idgham naqis. Apa maksud huruf hilang? Melebur, nun. Berarti hurufnya kan nun di sini. Pembahasan kita di nun sukun. Berarti kita fokus di nun sekarang. Idgham naqis, huruf hilang, yaitu nunnya hilang, melebur. Sifatnya tetap. Apa sifatnya? Gunnah. Nah, berarti ada berapa hurufnya tadi? 6. Idgham naqis ya, nun sukun bertemu dengan ya atau waw. Cuma 2 ini idgham naqis. Idgham naqis. Apa contoh tadi? Faman ya'mal. Nun hilang, gunnah tetap. Maka idgham naqis. Nun hilang, gunnah tetap. Miwal, nun hilang, gunnah tetap. Ya, miwal, asalnya nih.
nun hilang melebur ke waw, ya. Miwal, nun hilang melebur ke waw, tapi nunnya tetap. Afwan, gunnahnya tetap. Miwal. Nah, ini idgham nakis. Huruf hilang, sifat tetap. Apa sifat di sini? Sifat nun? Gunnah. Sifat nun adalah gunnah. Nun hurufnya hilang, sifatnya tetap. Ini idgham nakis. Catat dulu hurufnya ada 2. Di bab nun sukun hurufnya ada 2. Di bab nun sukun pembahasan kita karena di nun sukun hurufnya ada 2, yaitu ya dan waw. Nah, dalam bab ini hurufnya ada 2, halaman 22, yaitu waw dan ya. Tandanya dalam mushaf. Nah, nih. Kalau kita tahu tandanya mudah. Tanda idgham nakis dalam mushaf adalah setelah huruf nun sukun atau tanwin tidak ada tasydid. Tidak ada tasydid. Maka nun sukun bertemu waw atau bertemu ya. Lihat di mushaf, famay ya'mal, pasti ya-nya enggak bertasydid. Famay ya'mal, ya-nya enggak bertasydid, enggak boleh bertasydid. Hah? Di Rasam Usmani. Rasam Usmani. Nah, di Rasam Usmani. Kita ibrah kita atau patokan kita Rasam Usmani. Lihat nun sukun bertemu dengan ya atau tanwin bertemu ya, pasti ya-nya enggak bertasydid. Karena kenapa? Karena idghamnya nakis. Idghamnya kurang, dia enggak sempurna idgham. Kalau idgham kamil, nih kita baca. Apa arti idgham kamil? Meleburkan huruf ke huruf setelahnya dari segi makhraj dan sifatnya sehingga huruf setelahnya menjadi bertasydid. Bahasa simpelnya mudah. Huruf hilang, sifat hilang. Berarti idghamnya kamil. Apa arti idgham kamil? Sempurna. Kamil artinya sempurna. Huruf hilang, sifat hilang. Nun hilang, gunnahnya juga hilang. Ada berapa hurufnya? Ada 4. Di bab nun sukun ada 4. Kita tulis dulu. Yang jelas, yang pasti adalah lam dan ro. Karena nun sukun bertemu lam pasti nggak ada gunnah atau enggak? Nggak ada gunnahnya. Nun sukun bertemu lam, nun sukun bertemu ro, nggak ada gunnah. Maka ini idgham kamil. Nun sukun bertemu ya, waw, idgham nakis. Nun sukun bertemu lam, ro, idghamnya kamil. Mudah aja mengartikan nakis dan kamil. Nakis gunnahnya masih tetap ada. Faman ya'mal miwal. Kamil gunnahnya hilang, nunnya hilang, gunnahnya juga hilang. Milladun walakin la yash'urun mir rabbikum. Mana nunnya hilang, mana gunnahnya hilang juga. Berarti idghamnya kamil. Sekarang pembahasan kita mim dan waw, kemana dia mim dan nun? Nah, ini berbeda ulama di sini, mim dan nun. Apakah dia masuk idgham kamil kah atau idgham nakis? Nah, kalau iya dan waw jelas, ya dia nakis, karena nun hilang, gunnah tetap. Lam dan ro jelas, idghamnya kamil, ya kan? Nun hilang, gunnah juga hilang. Berarti sisa hurufnya mim dan nun, karena huruf idgham ada 6. Ya, ro, yarmulun, mim dan nun. Di mana mim dan nun ini? Apakah dia kamil atau nakis? Nah, yang dirojih oleh jumhur dan yang ada di mushaf, yang dia bertasydid di mushaf. Berarti dia masuk idgham. Dia bertasydid. Nun sukun bertemu mim, nun sukun bertemu nun, nunnya menjadi bertasydid. Berarti idgham kamil. Nah, berarti kita masukkan mim dan nun, dia di idgham kamil dia, bukan nakis. Mim dan nun. Pertanyaannya, loh kok kamil Ustaz? Kan masih ada dengungnya. Ya, man nasya, kan ada dengung. Sedangkan kita mengartikan idgham nakis apa tadi? Idgham kamil apa tadi? Huruf hilang, sifat hilang, dengungnya hilang. Man nasya, ada dengungnya. Kenapa dia di idgham kamil? Siapa bisa jawab? Hah? Karena udah dekat. Sama mim sama sudah. Nah, udah dekat. Ada yang bisa menjawab lebih sempurna? Kenapa mim dan nun masuk idgham kamil, sedangkan gunnahnya masih tetap ada? Karena dia bertasydid. Nah, itu tandanya. Ya, tasydid itu karena dia idgham kamil, makanya dia bertasydid.
Ada yang tahu? Kenapa mim dan nun dia masuk idgham kamil, sedangkan gunnahnya masih tetap ada? Contoh yang nun bertemu mim, mimma. Ya, yang nun bertemu nun, ya, man nasya. Nah, ada bisa jawab? Mudah aja. Man nasya, kita ambil contoh. Man nasya. Yang contoh mim apa contohnya? Mimma misalnya. Nah, kita masukkan ini di idgham kamil. Kenapa? Ini dia. Nun sukun. Apa bertemu nun, apa hukumnya? Idgham. Dia idgham bigunnah. Nah, berarti dia melebur idgham. Nun bertemu nun. Nun hilang. Ya, huruf setelahnya menjadi bertasydid. Nah, kenapa gunnahnya tetap ada? Karena nun adalah huruf gunnah. Berarti gunnah yang ada sekarang ini bukan gunnah yang ini, tapi gunnah yang ini. Man nasya. Nah, berarti dia idgham kamil. Huruf nun yang awal hilang, gunnahnya juga hilang. Loh, kok masih ada gunnahnya, Ustaz? Gunnah yang ada itu adalah gunnah nun yang kedua. Gunnah nun yang kedua. Karena nun dan mim adalah huruf gunnah. Kita catat kemarin, nun dan mim dua huruf ini adalah huruf gunnah. Mimma, nun bertemu mim, idgham, nun hilang, idghamnya kamil, sifatnya juga hilang, gunnahnya juga hilang. Loh, kok masih ada gunnahnya, Ustaz? Gunnahnya adalah gunnah mim, maka dia menjadi besar. Mimma, seperti ini jadinya. Mimma. Berarti dia idgham kamil. Kenapa di sini enggak ada min ladunhu? Kenapa enggak ada gunnahnya? Karena lam bukan huruf gunnah. Makanya enggak ada gunnahnya. Nah, berarti dia idgham kamil. Paham? Nah, kenapa dia idgham kamil? Nah, berarti huruf idgham nakis cuma ada dua. Nun bertemu ya dan waw, idghamnya nakis. Nun bertemu dengan lam, ra, mim, nun, idgham kamil. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, selesai kita di idgham. Ini semua yang berhubungan dengan idgham. Nah, kita bahas semua bab yang berhubungan dengan idgham. Berarti nanti kalau kita baca Al-Qur'an, ya, nanti insyaallah nanti kita sediakan hari khusus untuk tilawah. Nanti dia ada hari kita tilawah langsung dengan pertanyaan apa hukumnya. Berarti kalau famay ya'mal, apa hukumnya? Gimana kita jawab? Famay ya'mal idgham bigunnah nakis. Idgham bigunnah nakis. Mir rabbikum idgham bila gunnah kamil. Man nasya idgham bigunnah kamil. Kenapa kamil? Karena bertasydid, Ustaz. Nah, di mushaf dia bertasydid. Itu tandanya. Kalau dia kamil dia bertasydid. Nah, ya. Apa contoh yang mim? Mimma'in. Mimma. Idgham bigunnah kamil. Nah, idgham bigunnah kamil. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, selesai kita di idgham. Ada pertanyaannya di idgham? Ada pertanyaan berhubungan dengan sini atau bab sebelumnya? Atau bab setelahnya? Nah, Tudgham itu dibaca turgim. Tudgham dibaca. Nah, dia boleh tudgham bila tudgim. Nah, dua riwayat di sini, dan dia dari segi qawaid nahwu dia betul juga. Wa tsani apa tadi? Illa idza kana bi kalimatin fala tudgham atau tudghim. Kalau tudgham dia majhul. Nah, apa majhul? Apa arti majhul? Pasif. Kalau tudghim berarti dia maklum. Berarti maklum aktif, kalimat aktif. Illa idza kana bi kalimatin fala tudgham. Kalau fala tudgham artinya jangan diidghamkan. Kalau fala tudghim apa artinya? Jangan kamu idghamkan. Nah, gitu. Tudghim artinya baliknya ke kamu. Nah, berarti dia boleh tudgham, boleh tudghim. Nah,
faman ya'mal. Nun sukun bertemu dengan ya, apa hukumnya tadi? Idgham biguna naqis. Sekarang pertanyaan kita yang bisa jawab. Surat Yasin. Kalau kita wasol gimana cara bacanya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, apa ujungnya Yasin? Yasin. Nun sukun kan? Yasin. Nun sukun bertemu dengan waw. Kalau kita baca waqaf, selesai perkara. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mana kalau kita baca wasol? Kita baca. Hah? Pakai nakis. Berarti Yasin wal Qur'anil Hakim. Gitu. Dia Yasin satu sama surah Al-Qalam juga. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya catat itu. Surat Yasin sama surat Al-Qalam. Ya. Dia bermula idgham. Kalau kita baca wasol gimana caranya? Nah, apakah dia diidghamkan atau enggak? Kan gitu permasalahannya. Apakah dia dibaca idgham atau tidak? Surat Yasin sama surat Al-Qalam. Para ulama mengatakan di sini enggak boleh idgham. Enggak boleh idgham. Atau kalaupun kita wasol dia enggak boleh idgham. Berarti kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Enggak boleh idgham. Kenapa enggak boleh idgham? Alasannya? Riwayat. Nah. Karena ini huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah dia memiliki bab tersendiri. Apa arti huruf muqatta'ah? Yaitu huruf yang ada di awal sebagian surat. Yasin, Toha, Alif Lam Mim Shad, Ain Sin Qaf. Ya nanti di akhir bab kita bahas huruf muqatta'ah. Kaf ha ya ain shad. Huruf muqatta'ah itu dia huruf. Dia bukan kata, dia enggak memiliki arti. Dari segi kawaid Arab dia enggak ada artinya. Alif Lam Mim, apa arti Alif Lam Mim? Enggak ada arti Alif Lam Mim. Ibaratnya di dalam percakapan. Tapi di dalam Quran pasti ada hikmah yang dikandung. Kalau dari segi arti enggak ada artinya. Tapi kenapa ada dalam Quran Ustaz? Pasti ada hikmah yang dikandung yang Allah Azza wa Jalla lebih alam. Ya, Yasin. Ya, dari segi mana berbeda. Ada yang mengatakan Yasin ini nama Rasulullah katanya. Nama Nabi Yasin. Toha. Ya, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ada juga yang menafsirkan ini mengandung mana asmaullah katanya. Ya, banyak tafsiran di sini tapi nggak ada sanad yang nggak ada ininya, nggak ada mustanadnya. Ya, yang rajih di sini dari segi mana Allahu a'lam. Tapi dari segi hikmah ulama mencari. Kenapa dia ada di Al-Quran? Di antara hikmahnya ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka dibuka dengan huruf-huruf Arab. Alif, Lam, Mim. Maka dia dibaca dengan hurufnya. Alif, dia nggak boleh baca al misalnya kan. Dia alif lam mim, huruf, nama huruf dia. Kaf ha ya ain shad. Nah, surat Maryam. Harus baca dengan hurufnya. Ini di antara hikmah karena menunjukkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Dan antara hikmah yang kedua yang kata ulama, ya ini untuk li tanbih atau li intibah. Ya, karena dulu kaum kafir Quraisy ya mereka mengatakan Al-Qur'an ini buatan Rasulullah. Ya, buatan Rasulullah. Nah, diturunkan Al-Quran dengan huruf muqatta'ah ini. Di antara hikmahnya karena belum ada sebelum itu syair-syair buatan orang yang ada sudah seperti ini. Ya, ada huruf Arab, huruf hijaiyah di awalnya enggak ada. Maka mereka langsung perhatikan, apa ini? Alif Lam Mim, apa ini gitu kan? Langsung mereka merasa takjub. Kok ada bahasa yang ada Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad. Ini untuk menarik perhatian. Yang terakhir hikmahnya kata ulama. Tapi ya yang terakhir hikmah hakiki Allahu a'lam. Nah. Ini huruf muqatta'ah. Berarti Yasin, balik kita ke awal tadi, Yasin sama Nun dia enggak boleh idgham. Nah, dia enggak diidghamkan kalau kita wasol. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan?
Nah, berarti kita udah selesai di izhar dan idgham. Nah, kita baca baiknya dari awal. Nah, dari awal bab hukum nun sukun. Ya, ahkamun nun sakinah wa tanwin. Lin nuni in taskun wa lit tanwini arba'u ahkamin fa khudh tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fa ha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Udah berapa bait kita ambil dari awal? Dari muqaddimah udah 12. Dari muqaddimah udah 12 bait. Sekarang kita udah di pertemuan yang ke-3. Berarti sama 4 bait satu hari. Nah, 4 bait satu hari mudah insyaallah. Insyaallah besok kita ambil hukum iqlab dan ikhfa. Iqlab dan ikhfa. Habis hukum ini insyaallah kita ambil hukum nun dan mim musyaddah dengan tilawah. Ini kita fokus di tilawah insyaallah. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nas'alullah ta'ala ibarik lana fi darsina al-yawm wa yusahhil lana umurana wa yubarik lana fi Ramadan wa yarzuqana al-iman wa taqwa wal istiqamah fid din wa yarzuqana as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum ngambil absen? Nah.